Halo, selamat pagi trader. Jumpa kembali bersama saya Suparta Artaboy Tribal Forex, di mana saya mau menginformasikan atau sharing tentang pandangan GU saya, yaitu buy di pucuk. Nah, mengapa buy di pucuk saya? Kemarin saya juga dapat sell, akhirnya saya cut posisi sell saya ketika di malu H4. Jadi perjalanannya kita melihat kuncian dari pola-pola candle yang terjadi. Nah, di mana BBMA Oma Ali ini melihat tren itu adalah up, jika saya lihat. Jadi saya berpatokan pada pola candle yang terjadi. Contohnya seperti ini. Saya hilangkan dulu yang namanya indikatornya. Jadi saya akan menggunakan yang standar saja dulu. Ini. Jadi awal pergerakannya adalah ini, dimana dia membreakout yang namanya supply cord, kemudian ke breakout dia membuat kuncian begini, kuncian pada candle. Ini kunciannya. Ini selalu berlaku, dimana ini adalah entry level yang miliknya Cigo Baha, yaitu Fibo Musa. Nah, jadi saya lihat seperti ini, dimana setiap ada candle ini adalah level kunci untuk kita re-entry. Itu seperti ini juga nih. Jika itu tidak di breakout, susah market untuk sell. Jadi untuk GU kemarin saya melihat kunciannya adalah di sini. Kuncian GU di situ, dan ini kunciannya. Ini jika ini belum di breakout yang ini, maka GU untuk sell belum. Nah, jika mau aman adalah tunggu breakout seperti ini, tunggu retest. Retestnya tidak membreakout atas, tidak breakout balik lagi. Intinya jangan sampai membreakout, maka GU kemungkinan akan sell. Seperti itu. Tapi baru sebatas sampai ini. Begitu gambarannya untuk chart standar ini, hubungannya dengan price action pada pola candle. Jadi bagaimana dengan BBMA? Jadi seperti ini. BBMA jika saya lihat macam ini. Nah, itu biasa. Ekstrim, cek sakat. Area sini nggak kena re-entry, momentum re-entry. Re-entry ini terbentur secara tidak langsung pada level kunci. Level kunci itu adalah ini, dia kena di EMA 50. EMA 50 secara tidak langsung ini sejajar dengan yang namanya kunci ini. Chart pola ini. Candle pada pola ini. Nah, lalu ini juga stop lubang di mana ada yang namanya EMA 50 terkeluar dari low PB. Jika sell ya dia terkeluar dari top PB. Nah, seperti itulah gambarannya. Kita saya lihat. Nah, ini. Maaf, lagi flu. Nah, jadi ini juga stop lubang. Ini kemarin juga nyaris stop lubang. Nyaris dibatal. Jadi perhatikan jika terjadi seperti ini, EMA ini berada di luar, hati-hati untuk kita melawannya. Seperti ini. Nah, itulah gambarannya, dan lihat pada level ini dia berada pada kuncinya.
level ini. Ya, di mana di sini ada entry level lagi yang namanya entry level. Nah, di sana entry level apa? Nah, silakan dipelajari di YouTube. Banyak itu tentang Vibo Musang. Jadi biar tahu yang namanya apa sih pola candle yang dimaksud. Nah, jadi jika ingin lebih jelas bisa juga menghubungi Jalu Samudra. Nah, di mana di grup tersebut akan didetailkan cara pengambilan keputusannya, apa yang terjadi, dan di mana kunci-kuncinya untuk kita cut loss atau kita mulai entry lagi. Dan ini lanjut untuk yang namanya BBMA. Ini adalah momentum. Ini momentum. Ini CSR momentum di dalam BB. Maka biasa ini re-entry, berlaku re-entry, ini juga berlaku re-entry. Syarat berlaku re-entry adalah tak boleh ada momentum di TF bawahnya. Hanya itu saja yang perlu diingat dan diulang-ulang. Nah, yang terjadi adalah sama sekali tak ada momentum, justru yang ada adalah stop lubang pada H1, di mana re-entry terjadi pada H4, di mana re-entry tersebut adalah malu, di mana H1 adalah stop lubangnya. Stop lubang ini selalunya bahkan lebih sering terjadi pada re-entry. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi mengapa saya buy di pucuk? Karena alasan itu juga, di mana ada yang namanya H4 membuat kuncinya pada candle ini. Kunci pada level ini. Ini adalah candlenya level kunci, dan ini juga menjadi syarat level kunci, di mana terjadi pola yang namanya poin A, lalu menjadi poin B, di mana menjadi poin C. Poin C ini membreakot yang namanya poin B. Ini A. Ini adalah A, di mana ini adalah B, merah ini adalah B. Dan ini adalah C, di mana C mampu membreakot yang namanya B. Dan terjadilah C. Kemudian ketika turun, ini tak mampu di breakout. Nah, jadi jika berlaku seperti ini, maka itu adalah arah. Jika ini adalah A, ini B, C ini, seandai kata ini dia di sini, kemudian yang kita baca adalah seperti ini. Ini adalah poin A, maka dia pindah poin A, poin A, poin B. Jika C tak mampu membreakot, maka ini adalah up. Ini poin B, naik ke sini, poin B. Ini ada A turun, kemudian B naik candle ini. Ini adalah A, ini B, ini adalah A, dan C ternyata tidak mampu turun membreakot yang namanya A. A tak breakot oleh C. Justru tadi polanya adalah seperti yang saya bilang, A, poin B, lalu dia C, bukan poin ini. Maka dominan GU masih A. Nah, jika kita lihat yang namanya di daily momentum belum membuat re-entry,
di mana BB masih posisi seperti ini. Kemungkinan kalau mau turun ini minimal harus seperti ini dulu, sama seperti uji yang saya gambarkan kemarin di video saya, di mana jika uji berhasil turun macam ini kemarin adalah BB masih di sini, lalu saya lukis seperti ini, dan benar dia momentum tetapi menjadi ekstrim. Saya sell di sini. Mengapa sell di sini? Karena di H4 terbentuk yang namanya mid BB. Mid BB adalah area terbaik entry, di mana kunci dari candle ini adalah ini. Bull yang di breakout oleh bear, maka itu menjadi kuncinya. Ini bull yang mengalami kenaikan, mampu dipatahkan balik oleh candle bear. Maka garis kunci di sini adalah ini, dan terbentur yang namanya mid BB. Maka sell lah, seperti itu. Sekarang terjadi CS arah lalu menjadi re-entry, di mana ini adalah tren turun, berarti kita counter trend. Kita tengok di TM bawahnya dia membuat CS arah, maka di sini tak boleh ada momentum di TM bawah. Ternyata mau terjadi tak menjadi momentum. Oke, sekian gambaran untuk pandangan saya di GBP USD. Mengapa berani buy di pucuk? Apakah harga ini tidak terlalu tinggi? Nah, rahasianya adalah ada pada pola bentukan candle yang saya ceritakan tadi. Jadi silakan dikoreksi dan cari-cari apakah benar seperti itu. Nah, ini bukan bermaksud untuk mengajari. Semoga ada manfaat dengan video yang saya buat. Sekian, terima kasih. Salam profit konsisten dan tentunya salam layar.